Mana ya? Tes, tes. Baik, saya mulai dulu untuk klinik awal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Muhammad Gofirin selaku Sekretaris Jenderal APOK Jatim, para kiai, bunyai, Gus, Ning, Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Pramadavita Andini, SGZ, MM, selaku Widya Iswara Ahli Pertama dari UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Baik, dikarenakan untuk Gus Govirin berhalangan hadir pada pagi hari ini, mungkin kita langsung saja ke materi. Apakah Ibu Pramadavita Andini sudah dapat bergabung, ya? Untuk Ibu Vita, Ya, baik, Mas Randy. Saya sudah join. iya, 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 Bu. Baik, untuk pemaparan materi waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Baik, terima kasih. Ini langsung saya berarti ya, Mas Randy ya. Nggih, Gus Govirinnya Oke, berhalangan hadir, Ibu. oke, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Govirin, eh, yang saat ini kebetulan berhalangan hadir gitu ya, atau pengurus dari OPOK Jatim, yang kami hormati, Poro Gus, Poro Nyai, Poro Yai, dari pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang saat ini bergabung di Zoom meeting di Klinik OPOP Dinas Koperasi Jawa Timur. Baik, Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di Zoom meeting atau secara daring, secara online dalam keadaan sehat walafiat. Baik, eh, sebelumnya terima kasih Mas Randy yang sudah memberikan kesempatan pada kami. Pada saya kebetulan hari ini saya diamanahkan oleh Dinas Koperasi dan oleh OPOP untuk menyampaikan materi terkait efektivitas kelembagaan, komunikasi kelembagaan, efektivitas komunikasi kelembagaan pada koperasi. Baik, izin saya share screen materi terkait hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati Paro Gus, Paro Yai, Paro Nyai. Kebetulan kita masih dalam bulan Maulud Nabi, bulan kelahiran Nabi Muhammad, dan di sini di dalam koperasi, mohon maaf di sini pesertanya koperasi semua atau ada UKM J, Mas Randy? Saya mungkin bisa. Campur, Ibu, dari Oh, kopi. campur. Oh, oke, baik. Yang penting Baik, bapak. di sini materi yang saya sampaikan adalah terkait efektivitas komunikasi kelembagaan. Dan di sini kebetulan mungkin dalam hal kelembagaan ini tidak hanya koperasi, karena di sini pun beberapa UKM juga membutuhkan untuk dapat berkomunikasi secara efektif, baik dalam hal bernegosiasi dengan supplier, dengan customer gitu ya, atau mungkin ketika UKM tersebut ingin bekerja sama dengan beberapa kelembagaan lain, entah itu kerjasama dengan koperasi
koperasi, bekerja sama dengan lembaga keuangan, atau mungkin mau menitipkan ke toko gitu ya, atau mungkin bekerja sama dengan eh, ya beberapa lembaga lainnya. Baik, pada hari ini izin saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Pramada Vita Andini. Saya adalah Widya Iswara dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah kita bertemu gitu ya, karena kebetulan kami dari UPT pelatihan ini juga beberapa kali mengadakan pelatihan dengan Bapak Ibu peserta OPOP gitu ya. Jadi mungkin di sini kemarin kita sudah sempat bertemu dalam hal kita diskusi terkait koperasi gitu ya, atau mungkin kita sempat berdiskusi terkait digital marketing. Nah, dalam hal ini ketika hari ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana sih komunikasi yang baik gitu ya, komunikasi yang nantinya efektif. Baik, selanjutnya berikut adalah tujuan pembelajaran umum, di mana di dalam pembelajaran umum ini adalah harapannya Bapak Ibu ini memahami dalam hal komunikasi hal ini terkait arti komunikasi, hambatan komunikasi, dan juga kiat dalam hal komunikasi efektif. Mas Ewu, saya rasa kalau dalam hal berkomunikasi, kalau poro Gus dan poro Yai, poro Nyai, ini sudah jauh lebih ahli sebetulnya ya daripada saya gitu ya. Cuma dalam hal ini mungkin bagaimana kiat-kiat misalnya kita menghadapi persoalan yang ada, misalnya dalam hal di koperasi. Di koperasi itu di mana dalam hal di koperasi tersebut koperasi terdiri tidak hanya dari pengurus dan pengawas saja, tapi koperasi tersebut juga terdiri dari anggota, di mana anggota ini jumlahnya mungkin lebih dari 10 orang gitu ya, atau mungkin bahkan lebih dari 50 orang, di mana kita bisa berkomunikasi dengan. Nah, berikut sesuai dengan informasi bahwa kenapa harus belajar komunikasi berdasarkan penelitian yang ada, 70% kesalahan di dunia kerja adalah karena komunikasi yang buruk. Nah, ini ibaratnya adalah istilahnya seperti miskom ngoten nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi ada miskomunikasi sehingga hal tersebut nantinya berdampak ke lembaganya gitu ya. Kalau komunikasi ada salah paham kita menyampaikan apa, dari pihak penerimanya salah gitu ya, nanti bisa diteruskannya juga salah juga. Nah, itu nanti tidak hanya berdampak terhadap individu saja, tapi itu juga berdampak ke lembaganya, ke pondok pesantrennya, ke koperasinya, ke UKM-nya. Nah, mungkin kalau gambarannya kalau UKM di sini adalah ketika UKM tersebut bahan bakunya nopo nggih mungkin misalnya makanan atau nggih produk makanan. Misalnya dalam hal kita membuat keripik tempe misalnya ya. Yang kita butuhkan adalah tempe yang kondisinya mungkin tempe yang kalau istilahnya mungkin saya berdomisili di Malang gitu ya. Misalnya kalau di sini ada yang terkenal itu daerah keripik tempe itu daerah Sanan. Ada produk itu bahan baku yang benar-benar terbaik gitu ya untuk nanti dijadikan keripik. Nah, ketika kita menyampaikan ke supplier dan yang diberikan oleh supplier itu berbeda gitu ya, nanti akan efeknya adalah ke produk kita, ke hasil akhir dari produk kita. Begitu juga dengan koperasi dan juga begitu juga dengan lembaga yang kita kelola. Ketika nanti yang kita sampaikan itu ternyata diterimanya berbeda gitu ya, hal tersebut nanti akan berimbas pula terhadap hasil akhir dari eh, produk yang akan kita hasilkan. Ya, misalnya contohnya nun sewu, mungkin saya koreksi dia kalau misalnya nanti saya ada kesalahan gitu. Misalnya ketika kita mengelola suatu lembaga pendidikan, nah di situ kita sampaikan bahwa misalnya dalam hal santri ini pembelajarannya adalah selalu di pondok pesantren dan boleh dikunjungi oleh orang tua atau wali murid setiap 1 bulan sekali, misalnya seperti itu. Untuk komunikasi boleh melalui handphone setiap hari Sabtu atau Minggu, misalnya seperti itu. Nah, di sini ketika hal tersebut mungkin hanya kita sampaikan melalui lisan, terkadang beberapa wali murid atau santri tersebut yang ditakutkan adalah penyampaiannya berbeda gitu ya. Biasanya beberapa lembaga pendidikan akan di backup dengan informasi tersebut melalui tulisan. Entah itu tulisan tersebut diinfokan melalui WhatsApp gitu ya, atau dibuat seperti leaflet atau pengumuman.
Baik, Nun Sewu di sini dalam hal kita belajar komunikasi efektif, maka di sini kita berkontribusi untuk mengurangi kesalahan di dunia kerja yang nantinya akan berimbas apabila kita ada kesalahan di dunia kerja, maka menimbulkan ke konflik baik internal maupun eksternal. Ya, nah, di sini apa yang Bapak Ibu dapat gambarkan dari ilustrasi gambar berikut ini, Bapak Ibu? Mungkin boleh dituliskan di kolom chat gitu ya. Dari gambar yang saya sampaikan, kira-kira ilustrasi apa yang panjenengan dapatkan? Ada gambar di tengah, ada kanan kiri, ada gambar. Monggo mungkin bisa sampaikan ilustrasinya. Di tengah itu ada kira-kira apa ya yang ada di gambar tersebut? Apakah orang yang sedang berdebat gitu ya? Jadi, baik, ini ada beberapa gambar. Di sini ada gambar ilustrasi adalah dua orang yang sedang berbicara, ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, ini ada laki-laki yang sedang berbicara kepada perempuan. Nah, apa yang dibicarakan itu harapannya dapat nyampe ke lawan bicaranya. Yang dibicarakan itu beragam gitu ya, ada terkait musik gitu ya, ada juga terkait pakaian gitu, ada terkait laptop atau teknologi gitu ya, ada terkait informasi-informasi terkini gitu. Kalau sekarang informasi-informasi yang lagi ramai adalah terkait informasi apa ya? Kalau terkait makanan, makanan yang sedang viral gitu ya. Kalau yang informasi yang ada di media yang sekarang lagi ramai adalah terkait ada reshuffle kabinet gitu biasanya ya. Nah, kalau di sini eh, nah jadi apa yang disampaikan oleh pihak laki-laki ini nantinya harapannya bisa diterima oleh pihak perempuan. Baik. Nah, apa itu komunikasi begitu ya? Nah, kalau komunikasi ini merupakan adanya penyampaian pesan dari pihak komunikator, kita sebutnya adalah komunikator. Nah, kalau penerima pesannya itu kita sebut adalah komunikan. Jadi di dalam berkomunikasi itu maka perlunya pesan yang disampaikan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pihak penerima pesan. Jadi mungkin saya boleh dikasih contoh kalau kondisi yang ada di koperasi Panjenengan bagaimana sih Bapak Ibu atau mungkin di UKM? Mungkin dalam hal koperasi ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada anggota kita. Misalnya adalah pesan terkait simpanan wajib seperti itu, nggih. Nah, di situ kita bisa menyampaikan untuk simpanan wajib yang dibayarkan adalah misalnya setiap bulannya 10.000. Nah, pesan tersebut adalah simpanan wajib dan penerima pesannya adalah anggota. Nah, ketika pihak anggota tersebut menerima pesan tersebut dan memberikan respon, maka hal tersebut dianggap sebagai komunikasi yang baik karena pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh anggota dari koperasi tersebut. Begitu juga dengan misalnya UKM. Dengan UKM, misalnya adalah kalau UKM ini hubungannya tidak hanya dengan supplier, tetapi UKM tersebut juga berhubungan dengan pembeli, ngoten nggih Bapak Ibu, misalnya customer. Kan. Nah, dalam hal seperti itu, maka misalnya kalau dalam hal produk, misalnya kita ambil contoh adalah produk jilbab atau gamis. Nah, ketika kita sampaikan, kita menjual produk gamis, lalu kita sampaikan harganya adalah 150.000 gitu ya. Nah, di situ penerima pesan biasanya akan
ketika dia mendapatkan informasi terkait seperti itu, dia akan merespon apakah dia akan langsung membeli atau dia akan berpikir gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau semisal dari penerima pesannya itu ada respon langsung membeli, berarti dia setuju dengan harga tersebut dan juga tertarik dengan produknya. Nah, tetapi kalau dia diam saja, nah itu biasanya agak tanda tanya gitu ya, antara sedang berpikir-pikir atau mungkin berpikir barangnya apakah bagus atau juga berpikir terkait harganya apakah harga kemahalan atau tidak gitu ya. Jadi sedang membanding-bandingkan. Jadi intinya di dalam komunikasi itu adalah kita dapat menerima pesan apa yang disampaikan oleh komunikan. Misalnya seperti tadi, tadi pagi saya diinfokan misalnya oleh Mas Randy terkait hari ini ada kegiatan klinik OPOP. Nah, itu disampaikan terkait linknya. Nah, ketika saya merespon, nah itu berarti pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh saya. Begitu juga dengan panjenengan Bapak Ibu Gus dan Nyai gitu ya. Nah, di situ ketika panjenengan melihat dari Instagram dari Opop, lalu melihat dari status-status dari tempat kami gitu, J. Nah, panjenengan mengetahui lalu panjenengan mengikuti di sini itu termasuk adanya proses komunikasi yang baik. Maka pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Nah, baik, berikut adalah arti komunikasi. Dalam hal ini intinya adalah komunikasi itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dengan komunikasi yang baik, maka suatu hubungan, baik hubungan antar individu, hubungan antar lembaga gitu ya, itu menjadi semakin harmonis. Jadi istilahnya kalau eh, bisa disampaikan, komunikasi itu adalah hal yang penting. Misalnya kalau kita ingin Mungkin itu mempresentasikan Zoom, sesuatu kepada untung Zoom pembeli gitu boleh. ya, atau ke, nggih? Mereka cuma Oh, nggih, baik. offline. Saya pikir ada pertanyaan. Terus Diki jam Nah, untuk ini misalnya di dalam komunikasi tersebut, di sini pesan yang disampaikan komunikasi itu adalah kunci dari segalanya. Jadi di dalam hal kita ingin bernegosiasi gitu ya, dengan adanya komunikasi yang baik, maka hal tersebut akan berdampak kepada diri kita dan juga lembaga. Baik, nah berikut yang tadi misalnya saya contohkan dengan adanya proses komunikasi, maka misalnya tadi ketika disampaikan pesan terkait adanya kelas Zoom atau klinik Oppo, lalu pesan tersebut maka akan disampaikan melalui saluran gitu, jadi saluran ini ada beberapa jenis, saluran bisa melalui tulisan, bisa melalui online maupun offline. Kalau tulisan secara online, maka yang kita kenal adalah misalnya melalui sosial media, mungkin Bapak Ibu. Misalnya melalui Instagram, atau mungkin misalnya melalui WhatsApp, atau mungkin misalnya melalui website, itu secara online. Kalau yang offline bagaimana? Beberapa pesan-pesan kita berikan melalui leaflet, gitu ya. Misalnya adalah kita ambil contoh dalam hal kita akan merekrut siswa, gitu ya. Mungkin di beberapa lembaga pendidikan, saya ambil contoh misalnya ada SMA gitu ya. Kemarin ketika bulan Juni, bulan Juli ada perekrutan siswa-siswi di dalam sekolahan tersebut. Begitu juga mungkin beberapa di Bapak Ibu pemilik pondok pesantren. Jadi ada beberapa di bulan-bulan tertentu adalah adanya perekrutan santri-santri, santriwati. Nah, di situ kita sampaikan terkait perekrutan tersebut persyaratannya apa saja yang harus dilengkapi oleh para calon santri, para calon siswa, calon peserta. Nah, lalu nanti dalam hal pembelajarannya itu bagaimana? Nah, itu saluran yang kita sampaikan itu bisa melalui leaflet atau offline dan tertulis atau bisa juga melalui online. Kalau sekarang biasanya kebanyakan adalah tidak hanya secara leaflet saja nih Bapak Ibu, banyak juga yang secara online. Nah, kenapa online? Karena sekarang seluruh orang ini memiliki smartphone gitu nggih. Jadi ketika mereka membuka handphonenya tidak hanya seperti zaman dulu kita
waktu dulu awal-awal ada handphone hanya bisa SMS dan juga telepon saja. Kalau sekarang orang-orang daripada SMS lebih baik WhatsApp gitu ya, karena lebih mudah untuk berkomunikasi bermodalkan internet. Baik, lalu apa yang telah kita sampaikan selanjutnya nanti akan diterima oleh komunikan atau penerima pesan. Dari pihak penerima pesan tersebut, ketika mengerti, dia akan memberikan feedback kepada kita. Misalnya, tadi ketika kita sedang membuka perekrutan siswa, perekrutan santri, perekrutan santriwati, gitu, J. Nah, di situ kita akan diberikan feedback oleh wali muridnya atau siswa calon siswa-siswi kita atau calon peserta kita. Ketika mereka mengerti, mereka akan datang dengan melengkapi beberapa berkas atau persyaratan tersebut. Lalu mereka akan melalui proses pendaftaran yang berbagai tahap yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kita. Baik, itu adalah contohnya. Misalnya kalau usaha, misalnya dulu saya pernah memiliki usaha itu jilbab Bapak Ibu. Jadi dulu sempat saya memiliki usaha kecil-kecilan yaitu jilbab. Nah, jilbab ini modelnya macam-macam, ngoten nggih. Nah, ketika saya menjual atau memasarkan jilbab, maka saya sebagai komunikator. Pesannya apa? Jilbab saya jual kebetulan waktu itu harganya terjangkau gitu ya. Saya jual di bawah 50.000, sekitar 25.000. Komunikasinya ketika mengerti, maka akan Baik, baik, mau ditunggu sebentar, Gih. Bapak Ibu, mungkin dari ibunya masih kendala jaringan. apakah akan tetap membeli dari produk saya ataukah tidak setuju dengan produk yang saya jual. Baik, maaf barusan saya dari Zoom. Baik, maaf Mas Randy dan juga Bapak Ibu. Tadi sempat saya terlempar 2 kali dari Zoom. Semoga untuk sinyal ini udah lebih stabil. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi di dalam hal ini, misalnya dalam hal kita menjual produk pun gitu, Nje. Nah itu biasanya kita akan mendapatkan feedback. Ketika kita tidak mendapatkan feedback, maka hal tersebut patut dipertanyakan apakah calon pembeli atau komunikan yang kita ajak bicara tersebut dapat memahami atau mengerti yang kita sampaikan atau masih ada yang kurang dipahami. Baik, berikut adalah beberapa tujuan di dalam komunikasi efektif, yaitu yang pertama adalah kita menginformasikan, eh,
Ya, misalnya kalau kita menginformasikan adalah terkait beberapa informasi-informasi yang ada, contohnya adalah misalnya seperti kemarin ada Maulud Nabi di beberapa tempat, ngoten nggih, mengadakan pengajian atau mengadakan eh, perayaan terkait Maulud Nabi tersebut. Nah, ketika kita menginformasikan, mungkin hanya menginformasikan nanti akan ada pengajian jam 7 Ba'da Isya, ngoten, itu termasuk menginformasikan misalnya. Kalau membujuk dan mengajak, maka misalnya dari tadi setelah menginformasikan, ayo kita datang ke acara pengajian tersebut. Nah, tersebut. Lalu kalau ini biasanya adalah kita memberikan informasi terhadap terutama informasi-informasi yang baru. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang pengurus koperasi, ngoten nggih, kalau pengurus koperasi ini memiliki peran yang koperasinya, termasuk dalam hal eh, memberikan informasi atau anggota-anggotanya yang join. Di mana nanti kita dalam hal mengelola. Lalu kalau membeli di lewat toko kita, maka nanti akan mendapatkan reward yang besar seperti itu. Lalu ada juga dalam hal komunikasi ini adalah sebagai menghibur. Mungkin kalau kita lihat kalau di sosial media, ngoten sih, atau di televisi itu banyak sekali gitu ya menghibur dalam hal komunikasi ini bisa dengan musik, ngoten nggih, atau bisa dengan tayangan-tayangan yang menghibur. Baik, menurut Bapak Ibu, selama ini apakah ada hambatan di dalam berkomunikasi? Biasanya hambatan apa yang terjadi di dalam berkomunikasi di lembaga Bapak Ibu? Baik, selain tadi dijelaskan kita ada beberapa tujuan komunikasi, ada juga beberapa hambatan di dalam komunikasi. Jadi hambatan tersebut apa saja? Kendalanya adalah yang pertama dalam hal kendala fisik. Kalau kembali kendala fisik itu ini ya Bapak Ibu ya, misalnya masalah pendengaran. Kalau masalah pendengaran itu kadang ada yang kalau mendengar harus beberapa kali disebutkan baru memahami artinya gitu ya. Lalu ada juga dalam hal fisik ini cepat mengambil kesimpulan. Oleh sebab itu sempat diinfokan mendengar lebih baik mendengar terlebih dahulu baru kita memberikan komentar atau kita berbicara. Jadi dalam hal ini ketika ada lawan bicara kita sedang memberikan pendapatnya begitu ya, lebih baik di situ kita tidak cepat dalam hal mengambil kesimpulan, tapi coba kita dengarkan terlebih dahulu apakah masih koma atau sudah titik ngoten nggih. Tapi kalau di sini saya rasa kalau Bapak Ibu Porobus dan Nyai ini justru sudah jauh lebih ahli gitu ya dalam hal memberikan solusi, memberikan advice kepada eh, beberapa jamaah maupun santrinya. Baik, lalu kendala komunikasi yang berikutnya apa? Misalnya dalam hal lambat berpikir ya. Kadang kita bertemu dengan beberapa orang, kalau kita sampaikan itu kayak nggak fokus ngoten nggih. Jadi dalam hal ini eh, kita harus mengulang-ulang, harus menerjemahkan lebih detail agar orang tersebut mampu memahami apa yang kita sampaikan. Baik, lalu selanjutnya tidak hanya fisik saja, namun juga ada lingkungan, di mana kalau dalam hal lingkungan ini, misalnya ada beberapa gangguan, yaitu pencahayaan. Pencahayaan itu apa? Ketika kita sedang berkomunikasi dengan lingkungan yang tidak memadai, misalnya tempatnya gelap, maka di situ kita tidak bisa melihat lawan jenis kita dengan baik, gitu. Nah, dengan tidak bisa melihat lawan jenis dengan baik, maka kadang-kadang kita kalau mau komunikasi juga males gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah tingkat kebisingan. Kalau dari hal tempatnya tersebut bising, mungkin lokasi kita ini dekat dengan jalan raya, di mana jalan raya tersebut banyak sekali mobil-mobil dan sepeda motor Nggih, lewat dekat tempat kita, dekat kantor kita, dekat pondok kita. Nah, itu bisa juga
menyebabkan kendala. Karena apa? Dengan adanya kebisingan, maka apa yang kita sampaikan tidak bisa baik. Lalu selanjutnya ada juga terlalu banyak muatan pesan dalam satu waktu. Nah, terlalu banyak muatan pesan tersebut, misalnya dalam hal pesan ini, saya ambil contoh gampang adalah biasanya kalau ibu-ibu ini kalau misalnya menitipkan mau beli sesuatu, kalau menitipkannya ke bapak-bapak, kadang-kadang ada yang kelewat. Karena apa? Biasanya kalau ibu-ibu ini kalau menitipkan sesuatu itu nggak cuma satu dua barang aja, Mboten Nggih. Itu pengalaman saya. Misalnya menitipkan langsung nanti kalau misalnya pergi ke toko, ini tolong ditumbas dibelikan misalnya ada beras, minyak, gula, garam gitu ya. Ada yang akhirnya nanti ketika kembali yang dibelikan ada yang tidak sesuai. Nah itu jadi terlalu banyak muatan pesan dalam satu waktu. Atau mungkin dalam hal kita ingin menginformasikan, kita ingin menginformasikan kepada peserta kita, atau kita ingin menginformasikan kepada santri kita, atau kita ingin menginformasikan kepada customer kita, di situ kita menginformasikan misalnya langsung dengan jumlah banyak. Misalnya adalah UKM ke customer. Misalnya eh, produk pakaian itu bahannya adalah cotton dengan lingkar dengan ukuran M, S, X, L dan lain sebagainya, ngoten nggih. Lalu ada lagi misalnya diinfokan di sini produknya adalah buatan dari daerah daerah Madiun misalnya. Lalu di sini produknya dibuat oleh adik-adik yang apa yang ada di jurusan tata busana misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau terlalu banyak muatan pesan biasanya nanti tidak bisa langsung diterima dalam satu waktu. Biasanya kalau muatan pesan yang akan kita sampaikan itu banyak, maka biasanya akan di backup oleh tulisan-tulisan, entah itu tulisan note kecil gitu ya atau melalui leaflet. Baik, lalu selanjutnya adalah sikap. Dalam hal sikap ini, maka berpikir yang terpusat pada diri sendiri. Misalnya berpikir yang terpusat pada diri sendiri adalah apa? Sikapnya kita merasa kita yang paling benar, gitu ya. Nah, ketika kita yang paling benar, maka hal tersebut akan merupakan kendala atau kesulitan. Jadi apa yang kita sampaikan tidak bisa diterima dengan maksimal. Oleh sebab itu, ketika misalnya kita akan mencari ilmu, atau kita ingin mencari informasi, biasanya ada istilah kalau pepatah bilang, kosongkanlah terlebih dahulu gelasmu. Gitu ya. Karena apa? Ketika gelas tersebut terisi penuh dengan air, ketika akan diberikan isi gelas lagi atau isi air lagi, maka akan tumpah. Tidak akan bisa menampung informasi-informasi baru yang ada, misalnya seperti itu. Jadi kita merasa misalnya berpikir yang terpusat pada diri sendiri, bisa jadi kita merasa paling baik atau kita merasa lagi banyak pikiran, mboten nggih Bapak Ibu ya. Mungkin karena hari ini kita ada beberapa tanggungan gitu, Cek. Nah, itu yang membuat beberapa kendala dari komunikasi tersebut. Baik, lalu ada juga yaitu dengan beban pengaruh atau pengalaman yang berbeda dengan pesan yang disampaikan. Jadi, ketika kita telah memiliki pengalaman dalam hal tertentu dan ini yang disampaikan itu berbeda, maka di situ sikap kita pun juga akan berbeda. Kita merasa, loh kemarin saya mendapatkan pengalaman tidak seperti yang disampaikan, seperti itu ya. Nah, di situ adalah salah satu kendala. Tapi hal tersebut bisa diminimalisir kendala tersebut atau bisa kita berikan solusi, yaitu dengan apa? Kita berikan solusi, yaitu kita komunikasi dua arah. Kita diskusi. Kondisi yang kemarin seperti ini berdasarkan pengalaman. Kenapa yang disampaikan adalah seperti ini? Gitu ya. Nah, itu kita coba cari jalan tengahnya atau solusinya. Baik, lalu selanjutnya adalah adanya asumsi yang salah. Nah, di dalam asumsi yang salah ini, Bapak Ibu, maka nanti akan ada eh, kendala juga, yaitu di mana nanti kita merasa bahwa berbicara ini lebih unggul daripada mendengarkan, gitu ya. Nah, sedangkan ada pepatah yang menyampaikan bahwa kita perlu untuk mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan, baru kita mengkomentari. Karena kadang orang tersebut berpendapat belum selesai. Baik, lalu ada juga kendala komunikasi berikutnya adalah
terkait sosial budaya, perbedaan sosial budaya. Misalnya adalah ada perbedaan bahasa. Nah, ini perbedaan bahasa, misalnya ya dengan adanya bahasa yang kita sampaikan sehari-hari, ada beda bahasa, ngoten. Nah, niku wonten kendala, ngoten. Jadi dengan misalnya kita biasanya pakai bahasa Jawa, ternyata lawan bicara kita itu menggunakan bahasa Inggris misalnya ya. Nah, itu kalau perbedaan bahasanya kita masih saling memahami, kita masih bisa menanggapi dan menerima pesannya. Tapi ketika bahasanya itu berbeda, misalnya mungkin ada bahasa misalnya bahasa Madura dan juga bahasa Jawa. Nah, tidak memahami bahasa Madura, maka tidak akan bisa menerima apa yang disampaikan dalam bahasa Madura, misalnya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya adalah kebiasaan. Nah, setiap dari kita memiliki kebiasaan tertentu. Dan hal tersebut bisa menjadi kendala dalam hal komunikasi. Misalnya ketika kita diberitahu adat di suatu daerah adalah seperti ini gitu ya, lalu di tempat lain ternyata ada adat yang berbeda. Nah, di situ maka dari hal kebiasaan tersebut, maka agar untuk solusinya adalah kita mencari jalan tengahnya. Kita win-win solution atau berdiskusi baiknya seperti apa. Baik, lalu selanjutnya adalah gender. Nah, kalau dari gender ini adalah eh, biasanya kalau saya sempat membaca, kalau wanita ini memiliki 10.000 kata per hari untuk disampaikan setiap harinya gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau wanita atau perempuan ini biasanya lebih cerewet. Nah, itu karena dalam hal gender ini banyak yang ingin disampaikan. Lalu ada juga kurang paham adat. Nah, di sini di beberapa daerah memiliki adat istiadat tertentu, ada adat yang kita junjung tinggi, tidak hanya di daerah, tapi di beberapa lembaga itu juga memiliki beberapa adat yang patut kita pahami, patut kita patuhi gitu ya, dan bisa kita hargai agar hal tersebut tidak menjadi kendala dalam hal kita berkomunikasi. Lalu budaya ini hampir sama dengan adat dan juga norma. Baik, lalu selanjutnya adalah, nah, jika kita gagal dalam berkomunikasi, apa dampak yang terjadi di dalam organisasi atau koperasi Anda? Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya yang akan terjadi apabila kita gagal dalam hal berkomunikasi? Mungkin saya boleh dituliskan di kolom chat. Dampaknya apakah nanti ada yang tidak memahami gitu ya? Atau mungkin ada dampak lain, akan ada konflik, salah paham, betul, leres, leres Pak dari Kopontren Rotan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat dan ada salah paham. Baik, Pak Ahmad, betul, akan ada miskomunikasi, kurang maksimalnya job desk yang dikerjakan. Nggih, leres Bapak. Dan ada lagi, satu lagi yang ingin berpendapat, Bapak Ibu. Oke. Leres tadi yang sudah disampaikan bahwa nanti akan adanya salah paham dan juga miskomunikasi. Kalau di gambar ini saya gambarkan dengan butejo nggih, jadi wong ki mbok sing solutif ngoten. Jadi eh, ketika hal tersebut maka kita mencari solusi gitu ya. Ketika kita ada kesalahan atau menyampaikan salah dalam hal berkomunikasi itu akan berdampak salah paham. Salah paham apa dampaknya? Maka bisa jadi kondisinya nanti di lembaga tersebut menjadi nggak enak. Misalnya ada rekan saya menyampaikan eh, harusnya jam rapat kita adalah jam 9, misalnya seperti itu ketika kita ada rapat anggota. Lalu di sini misalnya saya sebagai pengurus mendengarnya adalah orang tersebut tidak setuju apabila ada rapat yang di luar jam 9. Nah, ketika tidak setuju tersebut, ketika saya menanggapi dengan tidak legowo dan saya tidak konfirmasi ke orang tersebut, maka bisa jadi akan timbul
apa ya istilahnya kayak rasan-rasan bukan jadi seperti konflik. Jadi kok nggak setuju ya apa yang sudah disampaikan oleh pengurus. Padahal pengurus ini sudah jauh-jauh hari loh merencanakan rapat. Misalnya kita merencanakan jam 9, kita merencanakan hari tersebut. Lah kok dilalah sebelumnya kita sudah infokan katanya terserah terserah. Ih, nah, ya, kita samping terserah-terserah kita sudah menyampaikan waktunya, ternyata tidak menghadiri. Nah, itu imbasnya bisa ke salah paham, ke miskomunikasi, dan efeknya adalah konflik antar personal gitu. Nah, sehingga kalau dulu kita sempat ramai film terkait Tejo ini jadi solutif. Jadi dalam hal berkomunikasi ini kita bisa memberikan komunikasi yang baik dan jelas sehingga komunikan kita bisa menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Baik, lalu bagaimana komunikasi ini bisa disebut sebagai komunikasi efektif? Yaitu adalah dengan adanya kita mengirim pesan kepada penerima pesan. Ketika penerima pesan tersebut memberikan feedback atau jawaban, maka hal tersebut bisa kita ambil kesimpulan adalah orang tersebut bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, ketika dari orang tersebut tidak memberikan respon apa-apa, maka kita perlu perbaiki proses penyampaian pesannya. Apakah efektif atau tidak? Misalnya, saya ambil contoh adalah dalam hal kita ingin menyampaikan informasi di sosial media. Nah, di sosial media tersebut atau melalui WhatsApp, biasanya biasanya yang rentan miskomunikasi adalah ketika menuliskan, kita menginformasikan melalui tulisan. Oleh sebab itu, terkadang kalau saya pribadi, apabila ada hal-hal yang dituliskan melalui WhatsApp, biasanya kita akan konfirmasi langsung lewat telepon, Bapak Ibu, atau kita bertemu. Karena kadang-kadang bahasa tulisan dan bahasa langsung lisan itu berbeda. Misalnya tulisan itu titiknya gitu ya, di titik komanya itu yang kita baca berbeda gitu ya. Misalnya kalau bahasa tulisan ketika kita kondisinya lagi kurang enak, mungkin kita lagi capek, kondisinya lagi eh, situasinya lagi mungkin kita ada di luar gitu ya, lagi di lapangan panas gitu. Nah, ketika ada orang yang menyampaikan mungkin kritik terhadap kita, nah di situ rasanya kita langsung eh, apa ya mungkin berbeda apabila langsung bertemu. Kalau bertemu penyampaiannya bisa jadi hal tersebut disampaikan secara perlahan-lahan atau secara santun sehingga orang yang dikritik tersebut bisa menerima dengan baik. Tapi kalau tulisan kadang-kadang yang kita rasakan adalah langsung pakai bahasa kita, misalnya jangan menggunakan mobil di kantor, misalnya seperti itu. Nah, itu padahal sebetulnya misalnya jangan menggunakan terlebih dahulu mobil di kantor karena saat ini kita sedang ada renovasi, misalnya seperti itu. Nah, itu ya ada beberapa banyak contoh gitu ya. Biasanya kalau dalam hal pesan ini yang rentan terjadi yang miskomunikasi adalah pesan yang kita sampaikan melalui tulisan atau biasanya WhatsApp. Oleh sebab itu, apabila ada yang kurang dipahami, terutama melalui tulisan, ada baiknya kita konfirmasi terlebih dahulu sebelum kita membuat keputusan. Baik. Nah, lalu selanjutnya komunikasi dapat dikatakan efektif jika apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Lalu pesan tersebut ditindaklanjuti oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk pesan tersebut. Baik. Lalu selanjutnya dalam hal komunikasi ini banyak sekali misalnya adalah contoh komunikasi kelembagaan koperasi. Kalau komunikasi kelembagaan koperasi ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam dan di luar lembaga koperasi, Bapak Ibu. Apa saja gitu ya yang terjadi di dalam dan juga luar komunikasi lembaga. Jadi komunikasi segala hal yang berkaitan dengan koperasi bisa jadi dalam hal kita menentukan simpanannya, bisa jadi dalam hal kita memberikan kebijakan. Nah, itu apa aja? Misalnya dalam hal ini kita komunikasi yang melibatkan antara anggota, pengurus, pengawas, manajemen, dan juga pihak eksternal.
pemerintah dan juga mitra bisnis kita. Jadi di sini di dalam komunikasi kelembagaan tersebut, maka nanti komunikasi yang melibatkan anggota pengurus pengawas manajemen dan juga pihak eksternal. Lalu di dalam hal ini adalah tujuannya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun kepercayaan dan menyelesaikan masalah. Jadi di dalam komunikasi tersebut, misalnya di dalam kelembagaan koperasi, yang banyak terjadi di dalam kelembagaan adalah dalam hal ketika kita akan rapat anggota tahunan, itu biasanya yang banyak terjadi. Apa? Pembagian SHU, Mantan Bapak Ibu. Kalau SHU ini biasanya kalau ketika RAT adalah halaman yang paling dicari-cari oleh anggota. SHU kupiro yo, tahun ini, gitu misalnya. Tahun ini SHU-nya dapat berapa? Nah, itu kadang ada yang merasa, loh, saya itu sudah menaruh uang di koperasi saya itu banyak jumlahnya, sampai 5 juta. Kenapa SHU-nya hanya kecil gitu ya? Ternyata yang dipertimbangkan, yang diperhitungkan oleh koperasi tersebut tidak hanya naruh langsung dapat banyak saja, tapi juga ada partisipasi aktif dari anggota. Semisal ketika saya adalah anggota koperasi misalnya, oke? Lalu saya menaruh uang di koperasi tersebut senilai berapa? 5 juta misalnya. Saya berharap dari 5 juta tersebut setiap bulannya paling enggak saya bisa dapat 50.000 misalnya. Nah, ternyata ketika rapat anggota tahunan yang saya dapatkan hanya kurang lebih 100 ribuan. Nah, padahal waktu itu kita menaruh uang kurang lebih 6 bulan. Nah, harapan saya adalah 50.000 dikali 6. Saya dapat 300.000. Kok ketika RAT saya hanya dapat 100.000 misalnya gitu. Nah, ketika tidak ada komunikasi yang efektif, maka di situ akan menimbulkan, di situ misalnya saya akan merasa, wah, lek ini caranya aku gak sah. Loh, kok duit dek koperasi maneh misalnya seperti itu nggih. Nah itu maka perlu untuk dikonfirmasi. Misalnya nanti saya akan tanyakan kepada pengurus, kenapa dari RAT tersebut hasil SHU saya hanya 100.000 bukan sampai 300.000. Padahal hitungan kasar saya harusnya mendapatkan SHU adalah 50.000 dikali 6, 300.000. Nah, perlunya feedback atau komunikasi dalam hal tersebut. Jadi nggak langsung saya kita nerima terus batin, gremeng, rasa-rasan beton gitu ya. Nah, di situ maka ketika itu ternyata dari pengurus menyampaikan, nah di situ partisipasi saya kurang. Partisipasinya apa? Saya tidak pernah mengambil pinjaman di koperasi tersebut. Terus ketika saya belanja di tokonya, saya belanjanya kurang maksimal. Mungkin saya yang hanya saya belanja hanyalah makanan kecil saja. Saya tidak belanja sembako di toko tersebut, di toko koperasinya. Sehingga saya jumlahnya itu porsinya dari SHU yang saya dapatkan adalah dari jumlah yang saya taruh dan juga dari partisipasi dari keaktifan saya di dalam koperasi tersebut. Itu adalah contoh di dalam komunikasi di kelembagaan. Begitu juga dengan misalnya pengurus ingin menetapkan suatu eh, program. Pengurus memiliki program baru. Apa? Pengurus ingin membuka tabungan Idul Adha, misalnya tabungan kurban, misalnya seperti itu. Dari pengurus ini meluncurkan tabungan kurban, di mana setiap bulannya anggota bisa membayar senilai 50.000. Dan uang tersebut hanya bisa, maaf kalau 50.000 kok terlalu sedikit ya misalnya. Misalnya adalah 100.000. Dan uang tersebut nantinya hanya bisa dicairkan ketika Idul Adha saja, ketika Lebaran Haji atau Idul Kurban. Nah, di sini maka kita perlu informasikan kepada anggotanya dan juga kita informasikan di website atau juga WhatsApp, WhatsApp group atau sosial media dari koperasi. Nah, itu maka hal tersebut agar para anggota memahami apa program baru dari pengurus gitu ya. Kalau semisal dari pengurus tersebut sudah launching produk, lalu anggota tidak diinformasikan melalui WhatsApp group, biasanya anggota tidak akan mengetahui produk-produk apa yang baru saja diinformasikan atau diluncurkan oleh pengurus. Nah, atau mungkin juga bisa jadi ketika ada produk kok dilalah eh, anggota tersebut nggak paham kalau tabungan kurban tersebut hanya bisa dicairkan ketika Idul Adha atau Idul Kurban saja. Maka ketika hal itu
anggota ketika baru 3 bulan nabung atau 4 bulan nabung pengen mencairkan. Nah, itu kita perlu menginformasikan gitu ya, bahwa kondisinya adalah ketika sudah membuka tabungan kurban, maka baru bisa kita cairkan ketika hari raya kurban saja atau Idul Adha atau Idul Kurban atau hari raya haji. Baik, lalu selanjutnya adalah berikut tujuannya. Dengan adanya tujuan komunikasi di dalam kelembagaan, maka hal tersebut dapat mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama apa? Yaitu mensejahterakan anggotanya. Atau kalau untuk UKM adalah tujuan bersamanya apa ya? Untuk melariskan dagangannya, gitu ya. Kalau untuk UKM adalah tujuan kita akhir adalah dagangannya laris, untuk yang kita dapatkan bisa banyak. Penghasilan yang kita dapatkan banyak dan juga keuntungannya besar, gitu ya. Itu yang tujuan dari UKM atau suatu usaha. Lalu selanjutnya adalah dalam hal kelembagaan koperasi adalah dengan adanya hal ini maka membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu apa gitu ya? Eh, Terutama ini dalam hal pengurus gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam hal pengurus ini pengurus merupakan kepanjangan tangan dan pengurus merupakan orang-orang terpilih dari anggota. Maka dalam hal tersebut, maka pengurus tersebut eh, orang yang dipercaya untuk mengelola usaha dari koperasi dan mengelola keuangan yang ada di koperasinya. Ya, dengan adanya komunikasi dari pengurus, misalnya pengurus setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali melaporkan kondisi keuangan yang ada di koperasinya. Itu maka dapat membangun kepercayaan yang ada. Lalu juga dengan pengurus ini menginformasikan. Di awal tahun kita selalu ada informasi terkait program-program. Misalnya di dalam program tahun ini kita akan bekerja sama dengan lembaga umroh misalnya untuk penyelenggaraan umroh. Nah, lalu kita update kepada anggota setelah 2 bulan atau 3 bulan berjalan, kita update progres dari program tersebut. Ternyata kemarin kita sudah memberangkatkan berapa orang yang sudah mendaftar umroh melalui lembaga yang kita kerjasamakan. Dari lembaga tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak positif kepada koperasi, yaitu apa? Adanya tambahan, bisa jadi koperasi mendapatkan tambahan biaya administrasi gitu ya, atau mungkin ada sharing profit yang, atau mungkin kita mendapatkan apa ya istilahnya komisi, bukan komisi ya kalau istilahnya mungkin kayak eh, tanda terima kasih dari pihak lembaga penyelenggara dan seperti itu. Lalu selanjutnya ada lagi yaitu dalam hal menyelesaikan masalah. Dengan adanya ini, maka yang tadi saya sampaikan misalnya ada beberapa permasalahan di koperasi, misalnya yang paling banyak terjadi adalah permasalahan di dalam koperasi simpan pinjam. Ada yang pinjam uang belum mengembalikan, belum nyicil atau belum membayar angsuran. Nah, itu perlu untuk kita tagih atau kita komunikasikan atau kita sampaikan bahwa orang tersebut belum membayar angsuran. Atau lain halnya, misalnya dalam hal koperasi ini adalah koperasi retail. Kalau koperasi retail, maka yang kita perlu perbaiki adalah kita perlu memberikan apa ya pendanaan, bukan pendanaan, pengadaan produk-produk yang dibutuhkan oleh anggota-anggota kita. Jadi di situ di koperasi retail tersebut bisa disampaikan menyelesaikan masalah. Misalnya ini yang sempat terjadi di koperasi tempat kami. Beberapa anggota lebih prefer kebetulan kalau koperasi di toko kami ini menjual sembako juga nih Bapak Ibu. Nah, sembako tersebut karena di tempat kami anggotanya adalah kebanyakan bapak ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Ternyata waktu kita mengadakan minyak, misalnya saya waktu itu mengadakan minyak film. Loh kok sih pancet aja gak laku ngono ya. Ternyata apa? Setelah kita tanyakan, yang disukai oleh anggota kita adalah minyak yang merek tertentu, misalnya merek Sanko atau mungkin merek Bimoli. Maka hal ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya kita maka dalam hal pengadaan maka adalah produk-produk yang disukai oleh anggota kita. Ada juga mungkin produk apa lagi ya di dalam koperasi pondok biasanya. Yang dibutuhkan itu apa oleh santri-santri gitu ya. Misalnya adalah sabun.
sampo gitu nggih. Terus mungkin ya peralatan sehari-hari ngoten nggih, kebutuhan sehari-hari. Atau mungkin bisa juga menyediakan handuk kecil gitu. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga dalam hal ini koperasi tersebut bisa tetap survive atau tetap jalan usaha toko. Berdasarkan pengalaman yang ada, kalau usaha toko ini kan keuntungannya sedikit nih Bapak Ibu. Tapi memang barangnya banyak atau rich gitu ya. Jadi maka dari itu kita perlu untuk sabar gitu ya. Kita perlu untuk data kira-kira yang dibutuhkan itu seperti apa. Baik, lalu selanjutnya adalah dan menyelesaikan masalah. Contohnya, nah, berikut adalah pentingnya komunikasi efektif. Di mana kalau di dalam komunikasi efektif tersebut, yang pertama adalah pentingnya dalam hal meningkatkan partisipasi dari anggota. Ya, dalam hal meningkatkan partisipasi dari anggota, maka misalnya adalah dengan kita menyampaikan, maka kita bisa memberitahu anggota mana yang di dalam data tersebut belum membayar SIPAN. Ya, lalu selanjutnya di dalam hal tersebut, misalnya ada anggota yang belum membayar simpanan, biasanya kalau simpanan pokok itu kan memang dibayarkan di awal nih Bapak Ibu. Tapi kalau simpanan wajib, kadang-kadang ada anggota yang lupa belum membayarkan simpanan wajibnya. Nah, itu kita perlu untuk menyampaikan, belum dibayar loh ya 2 bulan simpanannya. Ya, lalu selanjutnya dengan adanya komunikasi ini, misalnya partisipasi anggota, misalnya kita memiliki toko, ya tadi kita data apa yang dibutuhkan oleh anggota kita, lalu kita sediakan dalam koperasi tersebut, maka dari itu anggota bisa, harapannya adalah anggota bisa membeli, lebih baik membeli melalui eh, toko kita dibandingkan toko-toko sebelah gitu ya. Karena kalau dalam hal misalnya toko retail ini kita memiliki banyak pesaing gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya yang sesama toko saja, tidak hanya sesama toko atau warung saja gitu ya. Bahkan kalau infonya kayak toko Madura ini buka 25 jam gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau eh, 25 jam kita aja sehari 24 jam itu luar biasa semangatnya kan. Lalu ada juga toko warna laba yang warnanya biru dan juga warnanya merah gitu, Nje. Nah, itu merupakan contoh toko dalam hal meningkatkan partisipasi anggota. Ada lagi yang lain, misalnya ya kalau koperasinya adalah di bidang simpan pinjam, maka di sini dengan adanya kita menginformasikan produk-produk tabungan yang ada, mungkin adalah tabungan hari raya atau hari Lebaran. Biasanya kalau ibu-ibu ini lebih suka ketika kita menabung misalnya setiap bulan, nabung 25.000, terus pas Lebaran sudah tahu dapatnya paket apa, ngeten ibu-ibu ya. Ini pengalaman yang terjadi seperti di koperasi tempat kami. Di koperasi kami ini sempat ada yang namanya tabungan hari raya atau lebaran. Nah, di awal tahun itu sudah diinformasikan. Nanti ketika kita menabung 25.000 setiap bulannya, ketika hari raya atau pas lebaran hari Idul Fitri, maka apa aja yang didapat? Misalnya sirup merek Marjan, lalu kita dapat roti merek Tongguan misalnya, nggih. Lalu ada juga yang didapatkan adalah minyak, yang didapatkan adalah beras. Nah, itu maka akan membuat partisipasi dari anggota itu meningkat. Nah, dalam hal itu, maka hal itu mendorong dengan adanya partisipasi anggota, maka juga akan berdampak kepada keuntungan yang diterima oleh koperasinya. Baik, lalu selanjutnya adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan tadi, seperti yang sempat saya singgung bahwa di dalam dengan kita selalu menyampaikan update-update sama seperti misalnya kita sedang Bapak Ibu pengurus mungkin dalam hal pengelolaan koperasinya dibantu oleh karyawan misalnya. Nah, ketika karyawan tersebut selalu memberikan update kepada panjenengan sebagai pengurus, maka di situ panjenengan pun akan ada rasa trust atau rasa percaya terhadap karyawan tersebut. Maka nantinya panjenengan merasa maka karyawan ini nantinya bisa untuk diperpanjang.
kontraknya gitu ya. Akan kita pakai terus gitu ya. Karena apa? Karyawan tersebut selalu berkomunikasi dengan kita. Misalnya pengalaman kami adalah dari pihak penjaga toko, misalnya ya di tempat toko koperasi kami, penjaga toko itu menginformasikan, Bu, di dalam produk ini yang laku adalah yang merek ini. Ya. Misalnya produk wafer saja, ada beberapa merek gitu ya, ada tiga. Yang laku adalah merek A. Nah, dengan hal tersebut maka nanti kita akan memperbanyak produk yang merek tersebut. Atau mungkin bisa jadi misalnya dalam hal kita bekerja sama dengan lembaga lainnya. Kita sampaikan keuntungan kita adalah sebesar ini. Nah, dari keuntungan tersebut maka sudah kita setorkan ke bendahara koperasi yang nantinya akan dikelola oleh bendahara koperasi, misalnya seperti itu. Baik, lalu selanjutnya ada lagi yaitu pentingnya komunikasi efektif adalah untuk mencegah konflik. Tadi betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Ahmad dan juga dari Bapak dari Bapak atau Ibu dari Keponten Rotan Makenje. Jadi dengan adanya komunikasi efektif, maka kita menghindari adanya salah paham dan miskomunikasi. Yang nantinya apa? Nanti akan kita mencegah atau menghindari dari konflik yang ada. Ketika kita ada salah paham, maka akan timbul konflik gitu, ya. Konfliknya ya tadi misalnya yang tadi saya contohkan, misalnya saya itu sudah memesan bahwa saya mengikuti produk tabungan hari raya. Ya ini yang saya dapatkan informasinya adalah nanti saya dapatkan ada 5 item. Mereknya sudah diinfokan di awal. Dilalah pas hari raya, merek yang disampaikan itu berbeda yang saya dapatkan. Misalnya sirupnya adalah merek Marjan. Kok yang diberikan mereknya bukan merek Marjan. Nah, itu kan bisa mencegah konflik gitu. Maksudnya bisa menimbulkan konflik. Dengan adanya informasi, misalnya kita sampaikan merek yang diterima nanti adalah merek Marjan. Lalu disampaikan, ya nanti Hamin 2 atau 2 bulan ketika diinformasikan ternyata dari merek Marjan tersebut sudah tidak ada untuk rasa, misalnya rasa melon gitu. Lalu di situ disampaikan berkenan tetap merek tersebut atau kita tetap rasa yang sama dengan merek yang berbeda. Nah, itu dengan adanya komunikasi maka hal tersebut dapat mencegah konflik yang ada. Begitu juga dalam hal peminjaman dana, dalam hal koperasi yang pengelolaannya tidak hanya koperasi retail saja, tapi ada koperasi simpan pinjam. Karena memang kalau lembaga keuangan itu merupakan lembaga yang high risk, gitu Bapak Ibu. Baik, lalu selanjutnya adalah di sini mendukung pengambilan keputusan. Mendukung pengambilan keputusan itu apa? Dalam hal kita berkomunikasi dengan baik, terutama di saat rapat gitu, Jen. Nah, perlunya penekanan ketika kita mengadakan rapat anggota, ya entah itu rapat anggota tahunan atau ada rapat anggota rutin, gitu, Jen. Nah, itu kita coba agar anggota tersebut dapat mengemukakan pendapatnya. Mungkin ada beberapa anggota yang sungkan apabila menyampaikan pendapat secara langsung, secara lisan. Nah, itu bisa juga kita menyediakan forum tulisan. Jadi, dengan adanya hal tersebut, maka kita bisa menampung pendapat yang ada dan hal ini akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang nanti akan diambil oleh koperasinya. Baik, lalu selanjutnya adalah meningkatkan citra dari koperasi. Nah, dengan meningkatkan citra koperasi ini, saya ambil contoh adalah dengan adanya komunikasi yang baik, maka citra dari koperasi tersebut akan meningkat atau menjadi citra yang baik. Misalnya, kita selalu menginformasikan di tahun ini keuntungan dari koperasi syariah kita adalah senilai sekian. Maka nanti SAU yang dibagikan, misalnya keuntungannya kita meningkat gitu ya, maka nanti SAU yang dibagikan pun juga akan berdampak. Maka akan ada peningkatan SAU yang dibagikan. Ya, begitu juga tidak hanya pada koperasi gitu ya, begitu juga pada usaha panjenengan kata Bapak Ibu, usaha atau UKM dari panjenengan. Di sini ketika UKM tersebut saya ambil contoh ya, misalnya ada UKM di bidang makanan.
bidang sambal misalnya. Ada UKM yang memproduksi sambal. Sambal apa aja? Ada sambal teri, ada sambal sambal apa nggih? Kebanyakan itu sambal jeruk, sambal bawang gitu ya. Nah, di situ kita berikan informasi bahwa sambal ini hanya pas atau hanya dapat dikonsumsi setelah 7 hari, maksimal 7 hari. Nah, di situ ketika kita tuliskan juga di expirednya di tempat sambelnya, maka dari pihak pembeli juga akan tahu, oh ini maksimal 7 hari. Ketika dikonsumsi lebih dari 7 hari, maka itu akan ditakutkan menimbulkan kesalahan gitu ya, bukan kesalahan, apa ya, kesalahan dalam hal kesehatan. Bisa jadi nanti ada gangguan kesehatan. Nah, di situ ketika kita adanya informasi, di awal itu kita informasikan kepada konsumen, di sini ada kriteria kalau misalnya nanti dikonsumsi adalah maksimal 7 hari. Nah, itu maka hal ini akan meningkatkan citra dari produk KM kita karena adanya informasi yang ada, adanya komunikasi yang ada yang dari pihak penjual dan juga pihak. Atau contohnya kemarin saya sempat ketika hari Minggu tersebut membeli suatu kue di salah satu toko kue. Nah, di toko kue tersebut disampaikan kue ini kebetulan kuenya kue bolu, ngoten nggih, Bapak Ibu. Kue bolu ini tahan di suhu ruangan selama 10 jam. Apabila dimasukkan ke dalam kulkas, maka bisa tahan sampai 3 hari. Nah, di situ merupakan salah satu cara untuk meningkatkan citra dari UKM tersebut, gitu Bapak Ibu. Gimana dalam citranya ya, maka ketika saya memilih untuk agar lebih awet, maka saya akan masukkan ke dalam kulkas saya. Seperti itu. Baik. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip di dalam komunikasi efektif, di mana dalam hal komunikasi efektif itu prinsipnya yang pertama adalah terbuka. Di sini kita buat keterbukaan, eh, berbagi informasi secara jujur dan juga transparan terkait produk maupun eh, ya produk-produk yang ada di tempat kita gitu ya, maupun kelebihan dan juga kekurangan dari produk kita tersebut. Itu kita bisa sampaikan secara jujur dan juga transparan. Lalu selanjutnya adalah komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Jadi di sini tidak hanya dari pengurus kepada anggota, tetapi juga sebaliknya. Adanya ruang untuk bertanya dan juga memberikan masukan. Kalau berdasarkan pengalaman, banyak anggota itu yang sungkan, Bapak Ibu, terutama kalau eh, biasanya itu ya sungkan untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan unek-uneknya. Nah, kalau di tempat kami ini kami selalu tekankan apabila ada yang kurang berkenan, silakan langsung disampaikan di forum atau bisa menyampaikan melalui salah satu pengurus gitu ya. Mungkin kalau pengurus ini kan ada 3 gitu Pak Ibu J, ada bendahara, ada sekretaris, atau mungkin ada juga koperasi yang memiliki wakil ketua. Nah, mungkin sungkan dengan ketuanya, lebih nyaman dengan sekretarisnya, bisa disampaikan unek-unek melalui sekretarisnya. Intinya dari sekretaris tersebut akan didiskusikan atau dirundingkan di koperasinya, di rapat pengurusnya. Nah, itu. Jadi, di sini kita bersedia untuk mendengarkan apa saja unek-unek dari anggota kita. Baik, lalu selanjutnya adalah tepat waktu. Dari tepat waktu ini, maka informasi yang disampaikan saat dibutuhkan itu tidak terlambat. Jadi, kita menyampaikan informasi dengan tepat. Misalnya, kalau informasi terkait tadi kita menjual produk UKM, kita menjual produk keripik. Nah, di dalam produk tersebut disampaikan keripik ini hanya bisa bertahan kurang lebih 7 hari. Ketika produk tersebut kurang dari 7 hari, ada baiknya kita kembalikan kepada penjual, penjual yang menitipkan produk tersebut di koperasi. Agar apa? Agar pembeli yang membeli di koperasi kita tersebut tidak mendapatkan keripik yang lempem, istilahnya kayak gitu. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang di bidang UKM, memiliki usaha bidang UKM gitu ya, atau usaha lain-lain. Nah, di sini kita bisa sampaikan, mungkin ketika ada yang menerima pesanan, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pesanannya jilbab atau mukena gitu, di mana ada beberapa kebudayaan atau ada dari daerah tertentu ketika ada
jamaah umroh atau rekannya yang pulang umroh atau pulang haji biasanya memberikan oleh-oleh mukena atau memberikan oleh-oleh jilbab misalnya. Nah, itu panjenengan perlu sampaikan gitu ya. Ya, ini mukenanya atau jilbab yang dipesan oleh pelanggan bisa maksimal eh, bisa jadinya kurang lebih tanggal sekian gitu ya. Nah, harapannya dari pembeli pasti nanti produk tersebut nanti ketika dari pembeli tersebut sudah pulang umroh atau pulang haji, maka untuk oleh-oleh yang sowan ke tempat tersebut. Nah, itu panjenengan sebagai pelaku usaha bisa untuk menyampaikan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan tersebut tepat dan juga tidak terlambat. Kalau terlambat bagaimana? Akan berpengaruh terhadap citra dari usaha kita. Oh tiba lek aku pesen dek kene iku biasanya telat-telat jadi ini. Nah, telat gimana? Misalnya pas ono tamu, sowan tamu yang mengunjungi kita pulang dari umroh, ngoten nggih. Lah, oleh-oleh yang sudah kita pesan itu belum datang kan. Akhirnya kita harus mencari oleh-oleh yang lain atau mungkin oleh-oleh tersebut tidak bisa kita salurkan langsung sesuai dengan awalnya kita rencanakan gitu. Nah, itu akan berdampak kepada citra dari lembaga kita atau usaha kita. Baik, lalu selanjutnya adalah jelas. Apa yang kita sampaikan itu jelas, tidak bertele-tele gitu. Juga menghindari dari jargon atau singkatan-singkatan. Mungkin kalau singkatan itu apa ya, kalau yang sekarang lagi itu ya. Kalau sekarang itu banyak sekali anak-anak muda itu menggunakan singkatan-singkatan, bukan sih Bapak Ibu. Jadi singkatannya itu apa? eh, Kadang-kadang kita tidak memahami. Misalnya apa ya? Ya, ada beberapa singkatan-singkatan yang mungkin hanya dipahami oleh anak-anak muda saja atau Gen Z saja gitu ya yang sedang eksis. Tapi hal ini kalau kita ingin berkomunikasi dengan baik, maka kita bisa memberikan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Lalu selanjutnya adalah pesan tersebut harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan audiens. Misalnya, ketika kita datang ke bazar kuliner, maka yang kita jual adalah seputar kuliner. Kan kita menjual dengan produk yang di luar dari kuliner. Misalnya adalah ketika bazar tersebut adalah kuliner yang ada di Jawa Timur, maka di situ kita bisa mengedepankan produk-produk. Bisa jadi produk dari pondok pesantren kita bisa gitu ya, dari produk dari koperasi kita atau UKM kita gitu, itu bisa kita sampaikan di situ. Produk-produk yang berkaitan dengan produk tradisi dari Jawa Timur, karena di situ merupakan pameran dari Jawa Timur. Misalnya. Ketika hal tersebut, mungkin kita ada saudara yang bukan orang Jawa Timur. Kita mau promo, misalnya dari Jogja, produk yang dari Jogja. Saya rasa hal tersebut kurang relevan gitu ya, karena kalau memang judulnya adalah promosi produk UKM Jawa Timur, maka yang kita promosikan harusnya adalah produk-produk yang ada di wilayah kita sesuai dengan pesan yang diberikan. Begitu juga dengan pesan harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan audiens. Ini biasanya misalnya ketika kita ingin mempromosikan sesuatu hal gitu ya. Misalnya kita ingin mempromosikan produk dari koperasi kita. Koperasi kita ini memiliki produk tadi ada tabungan lebaran, ada tabungan kurban gitu ya. Dilalah anggota kita ini yang sedang dibutuhkan apa? Anaknya masih kecil-kecil, tahun besok anaknya mau masuk SMP. Nah, jadi ada alangkah baiknya yang kita tawarkan adalah produk yang diharapkan. Jadi kita mungkin memiliki produk tabungan pendidikan, nah itu bisa kita tawarkan. Oh iya kita juga punya nih produk tabungan pendidikan. Gitu. Jadi ketika kita ada hal tersebut yang kita tawarkan adalah yang sesuai dengan kepentingan dari audiens atau anggota kita. Begitu juga dengan tadi misalnya toko. Toko yang disukai oleh anggota adalah gula itu misalnya merek gula dari beras ada merek sendiri yang sering disukai atau mungkin dalam hal minyak yang disukai adalah merek Bimoli misalnya. Nah, maka yang kita sediakan adalah merek-merek sesuai dengan kepentingan audiens kita. Baik, berikut adalah saluran komunikasi di mana dalam hal komunikasi ini ada komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Di dalam komunikasi internal ada beberapa salurannya, yaitu yang pertama adalah adanya rapat anggota tahunan. Dengan adanya rapat, maka kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, secara internal atau secara langsung kepada anggota. Jadi dari pengurus bisa berkomunikasi dengan anggota, bisa juga berkomunikasi dengan pihak stakeholder.
Di dalam RAT atau rapat anggota tahunan ini merupakan forum tertinggi untuk pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya adalah kita bisa berikan informasi itu melalui papan pengumuman atau mading. Mading ini kepanjangan dari majalah dinding gitu ya. Itu dulu seperti era saya itu istilahnya kita adalah mading atau majalah dinding. Nah, di sini kita bisa berikan informasi seperti pengumuman rapat, kapan akan diadakan rapat, ngoten nggih. Lalu mungkin kita bisa informasikan laporan keuangan, atau kita bisa informasikan berita terkait koperasi. Atau bisa juga diinformasikan kegiatan-kegiatan apa yang akan diikuti oleh koperasi yang nantinya anggota bisa berkontribusi untuk ikut. Mungkin kita ada pameran koperasi. Nah, di situ mana tahu anggota-anggota dari koperasi kita adalah UKM-UKM yang UKM-UKM binaan yang nantinya ingin berkontribusi juga, ingin berpartisipasi aktif di dalam pameran tersebut atas nama koperasi kita. Oke, baik selanjutnya adalah ada juga grup pesan instan atau di sini misalnya melalui WhatsApp, Telegram gitu ya. Biasanya kita lebih mudah adalah WhatsApp. Hal ini adalah untuk berkoordinasi secara cepat dan juga informasi darurat. Lalu selanjutnya ada lagi yaitu buletin koperasi. Di buletin koperasi ini menginformasikan terkait kegiatan profil anggota atau artikel edukatif dari koperasi tersebut. Atau mungkin ada juga mungkin kalau panjenengan koperasinya misalnya bergerak di bidang syariah atau pondok pesantren, di sini mungkin panjenengan ada biasanya infak setiap bulannya gitu ya, atau dari sedekah dari para anggota gitu ya, biasanya disalurkan, bisa disalurkan misalnya disalurkan kepada eh, apa ya bisa disalurkan kepada yang membutuhkan lah, bisa ke panti asuhan atau kita salurkan mungkin ada daerah yang membutuhkan air bersih atau mungkin kita salurkan dalam bentuk hal-hal lain. Nah, itu bisa disampaikan melalui pesan-pesan atau artikel edukatif yang ada di buletin koperasi. Baik, selanjutnya ada lagi yaitu kotak saran tadi yang saya sampaikan. Beberapa anggota lebih nyaman untuk ada beberapa anggota itu yang malu-malu ketika memberikan saran atau tanggapan langsung di forum gitu ya, forum rapat. Sehingga dalam hal ini bisa jadi anggota itu kita sarankan untuk menyampaikan ke salah satu pengurus atau kita berikan kotak saran agar anggota bisa menyampaikan secara tulisan. Kotak saran bisa jadi kita pakai kotak gitu ya Bapak Ibu atau bisa juga kita melalui WhatsApp. Kalau dulu kami koperasi ini memiliki WhatsApp nomor tertentu di mana kebetulan waktu itu koperasi kami ini tidak hanya dalam hal simpan pinjam dan juga toko retail saja, tetapi ketika siang hari kami sempat mencoba untuk pengadaan makan siang pegawai. Jadi di situ kami bekerja sama dengan rumah makan yang ada di sekitar kami ini, lalu di situ eh, disampaikan share menunya. Nah, pegawai itu kadang ada yang eh, males keluar kota nah di situ lalu memesan lewat koperasi kami. Karena kami yang ada di Malang ini kebetulan di kantor tidak ada kantin, berbeda dengan yang ada di Sidoarjo atau di Surabaya. Kalau di Sidoarjo di Surabaya itu kan ada kantinnya, sehingga kalau makan siang bisa langsung datang ke kantin. Kalau di sini kebetulan pada saat itu belum ada, sehingga kami harus bekerja sama dengan beberapa warung gitu ya. Ada warung di sekitar kantor kami ini yang kami apa ya minta nomor WhatsApp-nya. Jualannya ya seputar makanan yang eh, yang biasa diminati, misalnya penyetan, ngoten nggih, sambal penyet, ngoten. Lalu juga ada rujak cingur, pecel, nah itu. Misalnya seperti itu. Jadi di sini kita memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan masukannya. Nah, di nomor WhatsApp tersebut maka anggota bisa memberikan masukan. Bisa melalui kotak saran juga bisa melalui masukkan WhatsApp ke nomor pengurus. Baik. Lalu selanjutnya adalah saluran komunikasi eksternal. Nah, di dalam saluran komunikasi eksternal ini, maka eksternal ini apa? Yang melalui luar, yang bisa diakses oleh banyak orang.
yang tidak hanya anggota saja. Kalau tadi internal itu kan secara langsung ke pengurus. Eksternal ini apa? Misalnya di dalam website. Mungkin kalau koperasinya itu koperasi besar, sudah memiliki website gitu ya. Atau mungkin kalau belum memiliki website, ada media sosialnya. Nah, di dalam media sosial ini bisa sebagai sarana dalam berkomunikasi. Lalu ada juga misalnya hubungan masyarakat atau public relation. Mungkin ada humas istilahnya lah ya. Kalau di tempat kita mungkin ada istilahnya marketing juga bisa. Atau kalau di beberapa lembaga itu apa ya, pemasaran, marketing, humas. Ya sebagai perantara lah ya. Untuk berinteraksi dengan media atau lembaga lainnya. Baik, lalu selanjutnya adalah kerjasama dengan lembaga lain. Jadi kalau kerjasama dengan lembaga lain ini bisa koperasi kita ini berkolaborasi dengan koperasi lain, bisa berkolaborasi dengan pemerintah maupun berkolaborasi dengan pihak swasta. Baik, lalu selanjutnya adalah publikasi melalui laporan keuangan. Eh, Laporan keuangan ini saya ambil contoh adalah ketika suatu koperasi ingin melakukan kemitraan atau kerjasama di bidang pendanaan misalnya. Nah, di situ kita menunjukkan transparansi dengan mitra, yaitu dengan memberikan laporan keuangan kita. Kami pernah waktu itu mendapatkan penawaran untuk bergabung dengan koperasi lain. Nah, di dalam koperasi tersebut, gimana caranya untuk kita melihat, kebetulan waktu itu kami meminta laporan keuangan dari koperasi tersebut, nih Bapak Ibu, kami lihat laporannya bagaimana. Apakah dari laporan tersebut untung atau buntung? Ternyata keuntungannya itu sangat tipis. Dari mana keuntungannya tipis? Ternyata dari toko yang kita lihat pada saat itu di tahun tersebut sedang sepi. Kami tidak tahu infonya toko tersebut sepi karena kebetulan pada saat itu sedang ada renovasi dari toko tersebut sehingga penjualan menjadi menurun. Nah, ketika kondisi keuangannya sedang menurun, maka hal tersebut bisa kita pertimbangkan untuk bergabung atau bekerja sama. Baik. Lalu selanjutnya adalah di dalam laporan keuangan ini merupakan laporan sebagai sarana komunikasi kita dengan lembaga keuangan lain atau pihak keuangan lain gitu ya. Misalnya adalah koperasi kita ingin mengajukan pendanaan. Ingin mengajukan pendanaan dengan pihak perbankan, maka di dalam hal tersebut kita perlu untuk memberikan proposal. Selain memberikan proposal, di proposal tersebut atau istilahnya apa ya, bukan kurikulum vitae, company profile, mungkin kalau bahasa kerennya aja, di dalam proposal dalam hal koperasi tersebut atau company profile kita sampaikan kondisi keuangan kita bagaimana. Begitu juga tidak hanya untuk koperasi, dari UKM pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di UKM, apabila UKM tersebut ingin memberikan pendanaan, maaf, memberikan pendanaan, UKM tersebut ingin mengajukan pendanaan terhadap lembaga keuangan tertentu, maka dari UKM tersebut juga perlu untuk memberikan company profile atau sekilas terkait UKM-nya. UKM-nya itu dalam hal bekerja di bidang apa gitu ya. Lalu sasarannya itu siapa, dalam hal penjualannya itu bagaimana, dan juga melalui laporan keuangan ini. Baik. Selanjutnya adalah berikut adalah tantangan dalam berkomunikasi, di mana kalau dalam hal berkomunikasi kita ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama adalah jarak geografis. Untuk beberapa panjenengan, Bapak Ibu koperasi eh, atau UKM yang di sini tidak hanya ada di satu tempat gitu ya, koperasi terutama jarak geografis, terutama untuk koperasi yang ranahnya tidak hanya di satu tempat saja. Mungkin tidak hanya berada di Surabaya, tidak hanya berada di Sidoarjo, tetapi memiliki beberapa cabang di daerah-daerah lainnya. Misalnya ada cabang di Malang, ada cabang di Pasuruan, ada cabang di Sampang, di Bangkalan, gitu. Nah, dengan adanya anggota yang tersebar luas, maka hal tersebut menjadi tantangan untuk berkomunikasi karena tidak bisa bertemu secara langsung. Lalu apa solusinya dengan adanya jarak geografis? Sekarang kita adanya perkembangan teknologi yang ada, kita ada kemajuan era teknologi, maka kita bisa menggunakan
digitalisasi, yaitu kita bisa menggunakan Zoom seperti ini, atau kita bisa menggunakan telepon, WhatsApp, video call, ngoten nggih. Jadi di sini kita juga bisa tetap berkomunikasi. Baik, lalu selanjutnya adalah selain itu ada juga tantangan lain, perbedaan latar belakang, ada tingkat pemahaman dan juga pendidikan yang berbeda-beda. Terutama di dalam koperasi, kita ada beberapa perbedaan latar belakang dan juga eh, tingkat pendidikan dari anggota kita. Ketika kita menyampaikan, alangkah baiknya kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Saya rasa kalau Bapak Ibu di sini semua sudah expert semua dalam hal menyampaikan, biasa berdakwah, ngoten nggih Bapak Ibu, bisa menyampaikan kepada masyarakat hal yang benar dan hal yang salah seperti apa gitu ya. Jadi di sini panjenengan mampu memahami dalam hal bagaimana penyampaian agar bisa diterima dengan baik di pendidikan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan panjenengan yang sebagai owner UKM. Nah, ketika UKM ini dibantu oleh pihak-pihak tertentu, misalnya dibantu oleh tenaga masak, gitu ya, tenaga produksi, tenaga operasional atau tenaga operasional ini misalnya adminnya gitu ya. Lalu ada juga tenaga pemasaran. Nah, itu latar belakangnya berbeda. Misalnya kalau bagian masak-masak itu biasanya wes pakai bahasa-bahasa yang mudah aja dipahami. Yang biasanya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya mungkin admin karena biasa berkomunikasi dengan bisa juga admin itu kan berkomunikasi dengan calon pembeli, ngoten nggih, produknya itu dijual secara online, maka dia harus mengetahui bahasa-bahasa yang sekarang lagi eksis itu apa, yang lagi viral itu apa, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada lagi yaitu tantangannya adalah kurangnya keterbukaan. Maka hal ini alangkah baiknya ketika pengurus ini sedang memberikan informasi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita sampaikan segala halnya kepada anggota kita. Baik, lalu selanjutnya adalah keterbatasan teknologi. Tidak semua anggota memiliki akses ke internet atau media sosial. Nah, betul ada beberapa anggota ini yang terutama anggota yang sudah berusia tidak memahami bagaimana untuk memakai teknologi. Nah, di situ ada beberapa anggota itu yang ibaratnya takut salah pencet, ngoten nggih. Kalau misalnya mungkin mau cari informasi melalui handphone atau smartphone. Itu terjadi ada salah satu anggota keluarga saya itu yang sepuh. Nah, itu lebih suka pakai handphone itu handphone jadul, ngoten Bapak Ibu. Jadi itu karena takut salah pencet kalau pakai smartphone, kalau pakai WhatsApp itu salah pencet akhirnya malah nelponi keluarga-keluarga yang lain. Gitu, katanya seperti itu. Karena kan layarnya sama semua, sedangkan kalau handphone jadul itu ada tombol yang muncul gitu, jadi lebih enak buat dipijet gitu, dipencet gitu. Jadi, gitu. Nah, dengan tidak semua anggota memiliki akses ke internet atau media sosial, maka hal tersebut merupakan keterbatasan atau tantangan dalam komunikasi. Karena sekarang ranahnya, kalau pengalaman saya, orang-orang itu kalau sekarang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, kata Bapak Ibu. Dimana kalau ketinggalan handphone itu, wis kayaknya kita sudah kayak ketinggalan kehidupan gitu ya, karena semuanya kita bisa lakukan melalui handphone. Kita bisa mencari informasi melalui handphone, kita bisa melakukan transaksi pembelian melalui handphone, karena sekarang eranya pakai scan barcode. Bahkan saya pernah ada beberapa peserta saya tersebut bercerita ketika hal tersebut ada salah satu catering yang ada ketika ingin ya catering tersebut memang catering terkenal gitu ya di salah satu kota, tetapi pengelolanya atau pemiliknya itu jadul gitu ya. Jadi ibaratnya eh, pakainya kalau menerima pesan adalah melalui telepon rumah, ngoten Bapak Ibu. Jadi kalau memang masakannya enak, tapi pesanannya diterima melalui telepon rumah yang masih 031, 0341 dari Telkom, ngoten. Nah, kalau telepon dari pihak penerima tersebut, maaf, dari pihak pengelola tersebut dicatat pesanannya apa, oh iya nanti dikirim kemana, nah seperti itu. Nah, dengan seperti itu maka hal tersebut merupakan keterbatasan. Itu saya rasa sudah tidak efektif lagi ya kalau kita ingin survive di bidang usaha baik lembaga kita, koperasi kita maupun usaha kita. Karena sekarang
orang-orang itu lebih mudah milih apa-apa langsung japri lewat WhatsApp misalnya. Karena dengan adanya internet kita bisa melakukan WhatsApp, kita bisa scrolling sosial media, kita bisa telepon, kita bisa video call itu dengan murah gitu ya. Hanya kita modal kuota internet aja. Atau mungkin kalau di tempatnya ada WiFi itu bisa pakai modal WiFi. Nah, beda sama kalau eh, kita harus SMS. Orang-orang sekarang menghindari SMS. Kalau SMS itu pulsa kita berkurang gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau dulu bahasanya ada MMS gitu ya, multimedia message. Nah, itu tambah mahal lagi. Baik, lalu ada lagi tantangannya adalah di dalam koperasi dengan adanya budaya yang pasif. Budaya yang pasif ini apa? Anggota ini kurang proaktif dalam memberikan masukan atau pertanyaan. Anggota setuju, nopo mboten setuju. Ada masukan? Tidak, gitu ya. Nah, itu tapi ini banyak terjadi di koperasi-koperasi ngoten jadi Bapak Ibu. Tinggal ya solusinya apa? Coba kita berikan, kita ada eh, masukan melalui ranah misalnya melalui WhatsApp gitu ya atau melalui kotak saran. Jadi agar budaya atau anggota tersebut dapat memberikan saran-saran atau masukannya kepada koperasinya. Baik, lalu selanjutnya ini merupakan solusi untuk meningkatkan efektivitas, yaitu pertama kita perlu untuk memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan adanya kita memanfaatkan teknologi, maka kita bisa memberikan pelayanan yang optimal atau yang maksimal kepada anggota kita, anggota maupun pembeli atau pelanggan kita. Lalu selanjutnya adalah solusi untuk meningkatkan efektivitas ini dengan melibatkan anggota. Dengan melibatkan anggota ini, maka anggota ini diharapkan bisa memberikan gagasan kreatifnya atau ide-idenya melalui pengurus. Baik, lalu selanjutnya membangun budaya keterbukaan. Di sini terbuka, jadi kita bisa terbuka menerima ide-ide yang ada gitu ya atau ide-ide baru sehingga orang tersebut tidak sungkan untuk memberikan idenya kepada kita. Lalu selanjutnya kita berikan evaluasi berkala dari case yang ada, eh, apakah nanti akan kita lanjutkan atau kita ganti program. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Ini contohnya, contoh sederhana. Kebetulan yang ada di sini adalah contoh pada koperasi. Misalnya adalah ada masalah yaitu partisipasi anggota yang menurun. Dari partisipasi anggota yang menurun ini ada banyaknya keluhan tentang kurangnya informasi. Solusinya adalah kita bisa membentuk grup WhatsApp untuk setiap unitnya atau pada koperasi tersebut dan kita bisa mengadakan pertemuan mingguan Zoom atau kita bisa mempublikasikan laporan keuangan bulanan atau pendapatan dari koperasi dan juga produk-produk apa sih yang saat ini sedang tren di koperasi kita. Hasilnya, dengan kita adanya komunikasi dengan membentuk grup WhatsApp, maka anggota merasa lebih terbuka dan jumlah pertanyaan itu jadi lebih banyak. Dan hal ini bisa berpartisipasi pada program-program koperasinya. Jadi program-program koperasi yang sudah direncanakan oleh pengurus, maka hal tersebut bisa kembali naik, bisa kembali dijalankan. Baik, berikut merupakan powerful tips komunikasi efektif, yaitu kita bisa berkomunikasi secara jelas, ringkas, konkret, benar, dengan penuh pertimbangan, lengkap, dan juga sopan. Baik, kesimpulan pada apa yang telah saya sampaikan pada hari ini adalah komunikasi yang efektif adalah investasi, bukan hanya biaya, karena hal ini membangun kepercayaan dan keberlanjutan baik untuk koperasi maupun untuk usaha dan juga lembaga dari panjenengan. Lalu pentingnya untuk menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau semua anggota dan selanjutnya perlunya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa komunikasi yang kita lakukan kepada anggota kita maupun kepada pelanggan kita, kepada pengunjung kita, kepada stakeholder kita itu bisa berjalan tetap relevan dan juga efektif. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vita untuk materi tentang efektivitas komunikasi kelembagaan. Baik, selanjutnya
Apabila dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Langsung open mic saja atau boleh di kolom chat. Monggo, apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin atau sharing-sharing boleh. Monggo-monggo, ayo yang ingin bertanya. Mungkin lebih ke sharing mungkin ya Mas Randy karena Bapak Ibu ini sudah eh, expert semua kalau dalam hal berkomunikasi saya rasa gitu ya. Baik berkomunikasi dengan para santri maupun dengan sesama poro nyai, poro yai. Nggih. Boleh, monggo. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin sharing-sharing, boleh. Mumpung ada Ibu Vita di sini. Monggo, yang mau sharing atau diskusi, Bapak Ibu, atau mungkin cukup, boleh di chat atau mungkin bersuara. Baik, mungkin cukup nggih, Bu, untuk pertemuan kali ini. Nggih, nggih Nggih. Mas. Baik, mungkin sebelum saya tutup, dari Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Saya cukup Mas. Saya karena semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat membawa manfaat untuk panjenengan semua. Saja Amin. terima kasih. Amin, amin. Baik, oh, ini ada yang komen. Cukup. Terima kasih ilmunya, nggih, sami-sami. Baik, mungkin untuk pertemuan Klinik Opop seri ke-23 hari ini sudah dicukupkan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Ibu Vita untuk materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di sini dan juga usaha dari pondok pesantren yang ada. Baik, insya Allah kita akan bertemu lagi di Klinik Opop seri ke-24 di minggu depan dengan mungkin materi yang akan lebih menarik dan bermanfaat tentunya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Bu Vita dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Untuk Matur materinya suwun. nanti bisa dikirim ke Mas Lening ya, Bu. Nggih, nanti Oke. saya kirim ke Baik, matur nuwun.